Saya memenangkan 160 juta. Tetapi saya bilang ke semua orang bahwa saya punya utang 1,6 juta. Pacar saya ragu-ragu. Saingan cintaku memanfaatkan kesempatan ini. Orang-orang mengolok-olok saya dengan kata-kata pedas. Namun, yang tidak mereka ketahui adalah utang itu palsu. Sedangkan kemenangan lotre itu nyata. Yang ingin saya uji adalah Rensi 321. Baiklah. Tuan Wang, selamat atas kemenangan Anda sebesar 1,600 juta. Terima kasih banyak. Namun, saya sarankan Anda jangan memberitahu terlalu banyak orang alasannya. Setelah memiliki uang, bukan hanya berbagai proyek investasi yang datang menghampiri, tetapi, terkadang Anda pun bisa berselisih dengan kerabat. Lagi pula, tidak semua orang bersedia memberikan saran yang baik. Silakan tanda tangani di sini saja. Tarif pajaknya 20%. Pulang ke rumah saat festival Dragon Boat ini. Apakah kerabat-kerabatku ini tulus atau pura-pura? Aku akan mengujinya nanti. Ayo, makan telur teh. Zongxi ini harus aku balik dulu, baru bisa direbus lagi. Zixia, kamu susah payah pulang sekali ini. Makanlah lebih banyak. Terima kasih, Bu. Bu, sepertinya air rebusan Zongxi ini hampir habis. Tambahkan air atau tidak? Kalau mau ditambah, istirahat saja. Aku yang urus. Tidak apa-apa, Bu. Kak Ziqiang baru pulang sekali ini. Aku yang urus saja. Ziqiang, bagaimana proyekmu belakangan ini? Lumayan. Oh ya, Ayah, Ibu, dan Gangxi, ada sesuatu yang harus aku sampaikan kepada kalian. Katakan saja, aku mendengarkan. Ayah, Ibu, dan Gangxi. Semoga dalam ujian hati ini, kalian tidak mengecewakanku. Aku sedang dalam kesulitan. Ayah, Ibu, aku membuat masalah besar di luar sana. Aku berhutang 1,6 juta kepada orang lain. Apa? 1,6 juta? Kamu, ulangi lagi. Berhutang berapa? 160 juta? Bagaimana bisa berhutang sebanyak itu? Jelaskan padaku dengan jelas. Lokasi proyek longsor dan menimpa orang. Uang ganti rugi dan denda sudah habis untuk itu. Lalu bagaimana denganmu? Apakah kamu terluka? Aku baik-baik saja. Bu, yang penting, kamu baik-baik saja. Yang penting kamu baik-baik saja. 160 juta? Belum tahu dari mana akan membayarnya. Kita lihat saja nanti. Bukankah kamu selalu terjebak dalam masalah? Saat memeriksa kamar, menimpa orang, saat menandatangani dokumen. Menimpa orang, itu karena tidak ada asuransi. Pipa palsu, kamar. Palsu diurus. Ayah, orang-orang tertimpa runtuhan, ke siapa? Aku harus menyalahkan, kamu memang begini saja. Sama saja dengan ibumu. Kenapa marah-marah ke anak sendiri? Dia mengalami masalah sebesar ini. Bukannya bantu cari jalan keluar. Malah di sini memarahinya. Apa yang bisa aku lakukan? 1,6 juta, bahkan kalau jual orang tua kita pun nggak cukup. Kak, tim konstruksimu masih ada berapa orang? Bisa nggak nego cicilan sama pemasok bahan? Orang-orang sudah bubar. Pemasok terus mendesak. Kalau sebulan lagi nggak dibayar, mereka bakal gugat. Lalu pacarmu di kota kabupaten, Kak Suran. Apakah dia tahu soal ini? Belum ku beritahu dia. Masalah sebesar ini, cepat atau lambat dia pasti tahu. Ziqiang, makan dulu. Bu, aku nggak lapar. Walaupun nggak lapar, kamu harus makan. Aku tuangkan semangkuk sup untukmu. Minum biar perutmu hangat. Bagaimana kabar tim konstruksimu sekarang? Mereka semua menunggu ganti rugi. Aku malu bertemu denganmu. Aku malu bertemu dengan mereka, tapi mereka berani menemuimu. Kecelakaan longsor seperti ini adalah bencana alam dan kesalahan manusia. Bisakah kamu menanggungnya sendirian? Di rumah masih ada 268.000. Itu tabungan ibu dan aku yang digabungkan. Ambil dulu untuk darurat. Ayah, kamu sudah berjanji akan memberiku 188.000 untuk menikahi Xiao Hui. Aku tahu, tapi masalah. Kakakmu ini mendesak, kita tidak bisa membiarkannya masuk penjara karena tidak bisa membayar utang, kan? Gangxi, masa depanmu juga penting. Aku tidak akan mengabaikanmu. Ziqiang, minum supnya dulu. Kalau sudah dingin, berbau. Besok aku akan menemui paman keduamu. Lihat apakah bisa meminjam sedikit. Ayah, dengan temperamen paman kedua. Kalau kamu ke sana pasti, dia akan menekanmu. Dia menekan dia, aku memohon padaku. Kakakmu mengalami masalah besar begini, bagaimana mungkin tidak membantu? 1.600.000 itu bohong. Tapi cinta ayah dan ibu padaku itu tulus. Utangku pada mereka takkan pernah bisa kubayar seumur hidup. Soal Gangxi, masih harus dilihat lagi. Bu, supnya enak sekali. Enak, besok aku buatkan lagi untukmu. Kapan kamu pulang untuk festival Dragon Boat? Aku kangen kamu. Meskipun besok aku bilang kalau aku punya utang 1,6 juta. Apakah
Kamu akan meninggalkanku atau tetap di sini? Sudah makan belum? Aku nggak lapar, tapi kamu makan dulu deh. Suran, ada yang mau aku bicarakan sama kamu. Ada apa? Wajahmu kelihatan pucat. Aku mengalami masalah di Shenzhen. Lokasi proyek runtuh. Ganti rugi ditambah denda. Total utangnya 1,6 juta. Hahaha. Apa? Aku punya utang 1,6 juta? Para pekerja menagih ganti rugi dariku. Kamu nggak bercanda, kan? Bisakah aku bercanda soal hal seperti ini? Lalu, apa yang akan kamu lakukan? Aku tidak tahu. Orang tuaku sudah mengeluarkan semua uang di rumah. 68.000, bahkan tidak cukup untuk membayar bunganya. Orang tuamu sudah tahu? Sudah tahu. Ziqiang, aku juga sedih mendengar hal ini terjadi padamu. Tapi 1,6 juta itu bukan jumlah yang kecil. Zhou Suran, apakah kamu akan meninggalkanku begitu saja? Aku tahu. Ibuku memang sudah punya pandangan tertentu tentangmu. Kalau dia tahu kamu berhutang 1,6 juta, dia pasti, Suran, kalau aku bisa menutupi utang ini, apakah kamu bersedia menungguku? Ziqiang, aku sudah berusia 28 tahun. Teman-temanku yang seharusnya sudah menikah, semuanya sudah menikah. Ada yang anaknya sudah bisa berlari. Ibuku terus-menerus menjodohkanku. Aku selalu menunggumu. Tapi sekarang kamu bilang, kamu berhutang 1,6 juta. Apa yang harus aku lakukan? Suran, aku melihat keraguan-raguanmu. Suran, apakah kamu ingat tahun lalu, aku pernah bilang ingin menikah denganmu. Saat itu ada proyek yang hampir selesai. Aku sudah menghitung, setelah mendapat untung dari proyek itu, aku bisa mengumpulkan uang muka. Kamu bilang oke, kamu bilang akan menungguku. Aku ingat, sekarang proyek sudah tidak ada lagi. Uangnya juga sudah habis. Tapi aku masih hidup. Tanganku masih ada. Otakku masih berfungsi. 1,6 juta yuan itu akan kubayar pelan-pelan. Kalau 10 tahun tidak cukup, ya 20 tahun. 20 tahun, Ziqiang, saat itu aku sudah hampir 50 tahun. Saat kamu mengatakan semua ini, apakah kamu pernah berpikir bahwa aku tidak bisa menunggu? Lalu apa maksudmu? Kamu bilang biar aku pikirkan dulu? Masalah sebesar ini tidak bisa kucerna begitu saja. Baiklah. Kalau begitu pikirkanlah, aku pulang dulu untuk bekerja. Kamu, jaga dirimu baik-baik. Aku tahu, tidak ada gadis normal. Tidak akan mau menikah dengan seorang buruh tani yang tidak punya rumah maupun mobil, dan masih harus meminta maaf karena utang 1,6 juta. Tapi meskipun air matamu tulus, keraguanmu juga tulus, kau masih memikirkanku. Ayah, kamu kemana? Cepat pulang. Barang-barangku sudah kubereskan. Pergilah ke rumah paman kedua untuk meminjam uang. Ziqiang, ambil 800 yuan ini dan berikan ke Xiao Zhou. Gadis itu sudah menunggumu begitu lama, tidak mudah baginya. Ibu, ini uang kalian. Apa-apaan, milikmu atau milikku, ambil saja. Kali ini perjalanan ini tidak. Hanya tergantung pada apakah paman kedua bisa meminjamkan uang, tapi juga bagaimana mereka memandang keluarga kita. Hahaha, kakak. Selamat hari Dragon Bot. Cepat duduk, cepat duduk. Coba rasakan ayam yang dipelihara sendiri oleh Jian Chao. Wah, paman datang. Duduklah, duduklah, jangan berdiri. Kakek, dia bau kotoran ayam. Heh, anak kecil memang belum mengerti. Jangan dipikirkan, jangan dipikirkan. Anak kecil memang belum mengerti. Tapi bau ini tetap tercium terasa. Ziqiang, kamu sudah 30 tahun ini, kan? Di usiamu ini, anak-anakku sudah masuk SD. Kenapa kamu masih jomblo? Nggak punya rumah, nggak punya mobil. Nanti gimana mau nikah? Dia sibuk kerja. Sudah sibuk bertahun-tahun, apa hasilnya? Sibuk apa sih? Aku dengar kamu jadi mandor di Shenzhen. Pekerjaannya melelahkan dan kotor. Sepanjang tahun bisa menabung berapa? Paman, maaf aku bilang, tapi anakmu nggak boleh dimanja begini. Ziqiang, di usianya sekarang seharusnya sudah berkeluarga dan membangun karir. Lihat saja keluarga kita, meski bukan orang kaya raya. Tapi setidaknya punya rumah dan mobil di kota kabupaten. Plus sudah punya 2 anak. Kalau begini terus, Ziqiang nggak bakal berhasil. Kamu harus membujuknya agar segera sukses. Iya, istri kamu benar. Kakak, mau makan siang di sini? Nggak usah. Kita cuma mampir sebentar lalu pergi. Jian Chao, sebenarnya hari ini aku datang karena ada sesuatu yang ingin aku bicarakan denganmu. Apa itu katakan saja? Ziqiang mengalami kecelakaan di Shenzhen. Lokasi konstruksi runtuh dan menimpa orang. Ganti rugi ditambah denda, utangnya mencapai 1,6 juta. Apa-apaan 1,6 juta? Kan sudah kubilang, Wang Fuqiang itu tidak berguna. Lihat saja. Paman, aku sudah bilang sejak awal. Jangan salahkan dokter karena sedang dalam suasana hati yang baik. Bersikap begitu murah hati, utang sebesar itu. Paman, bukan berarti kami tidak mau membantu. Di rumah kami ada 2 anak. Satu di SD dan satu di TK. Pengeluarannya sangat besar. Dari mana kami bisa mengeluarkan uang untuk menutupi lubang sebesar ini? Lagi pula, 1,6 juta itu bahkan kalau kami menguras habis seluruh harta keluarga pun tidak akan cukup. Begitu mendengar kabar ini, mereka langsung buru-buru menjauhkan diri.
Orang-orang seperti ini, kalau nanti benar-benar kaya, jangan sampai mereka tahu. Kakak, bukan aku tidak mau membantumu. Tapi uangnya terlalu banyak. Aku benar-benar tidak bisa mengeluarkan uang sebanyak itu. Paman kedua dan bibi kedua, jangan paksakan aku. Hari ini aku ikut datang. Hanya untuk mengatakan secara langsung kepada kalian. Uang ini akan aku cari caranya sendiri. Tidak akan membebani kalian. Ziqiang, kalau kamu berpikir seperti itu sudah benar. 1,6 juta bukan jalan buntu. Bayar saja pelan-pelan. Suatu hari nanti pasti lunas. Baiklah, kami pulang dulu. Ayamnya biar kalian pelihara sendiri. Kalau sudah pulang, makan dulu ya. Aku sudah menduga paman kedua akan bersikap seperti itu. Tapi rasanya sesak di hati. Ziqiang, jangan dipikirkan. Istri memang seperti itu. Lidahnya tajam. Bu, aku tahu. Kalau paman kedua tidak mau bertemu, ke siapa lagi kita bisa minta tolong? Ayah, bukankah kamu masih punya beberapa saudara kandung? Kamu juga tahu sendiri. Zaman sekarang semua keluarga sedang kesulitan. Kamu lihat, kami di sini cemas setengah mati memikirkan masalahmu. Tapi kamu malah bersikap seolah-olah tidak ada apa-apa. Siapa suruh aku memang tidak ada masalah? Tidak, aku harus berpura-pura. Aduh, Bu, bagaimana mungkin aku tidak cemas? Bagaimana dengan uang ini? Baiklah, besok pagi kita pergi ke rumah paman ketigamu. Aku rela mengorbankan harga diriku, asalkan uang itu bisa dipinjam kembali. Wang Ziqiang, keluar. Lin Sichuan, apa yang kamu lakukan di sini? Aku dengar, Wang Ziqiang, kamu sudah bertahun-tahun di Shenzhen, tapi masih berutang 1,6 juta. Lin Sichuan, apa yang ingin kamu katakan? Zhou Suran, aku sudah memutuskan. Kamu yang berhutang 1,6 juta, berani-beraninya menghalangi dia. Aku saranin kamu putusin Suran duluan. Kamu benar-benar hebat, berutang segunung, bikin orang tua malu, dan malah menyeret pacarmu ke dalam masalah ini. HMPH, bayar utangmu dulu, jangan pikirkan yang lain. Oh ya, besok aku janjian makan sama Suran. Tenang saja, aku bakal jaga kamu baik-baik. Siapa orang itu? Kok berani-beraninya? Kalau dia nggak lari secepat itu, pasti aku hajar dia 2 kali. Ayah, dia teman sekelasku dulu. Seorang pengusaha bahan bangunan di kota kecil ini menyukai Suran. Lin Sichuan, kamu datang tepat waktu. Suran, apa pilihanmu? Ini untukmu. Aku ingat kamu suka ini. Lin Sichuan, ada apa kamu mencariku? Apa tidak boleh menghubungimu kalau tidak ada urusan? Suran, kita sudah kenal lama. Kenapa harus begitu formal? Aku sedang tidak dalam mood yang baik akhir-akhir ini, jadi tidak ada keinginan untuk ngobrol. Aku tahu soal Wang Ziqiang. Aku sudah dengar semuanya. Bagaimana kamu tahu? Kota kecil ini kan tidak begitu besar. Apa berita yang tidak tersebar? Lagi pula, Wang Ziqiang berutang 1,6 juta. Ayah dan ibunya meminjam uang dari rumah ke rumah, bahkan ke rumah paman kedua. Tapi, mereka diusir. Hal ini sudah diketahui oleh semua orang, baik yang seharusnya tahu maupun yang tidak. Suran, aku kasihan padamu. Kamu sudah bersama Wang Ziqiang selama 3 tahun. Kondisimu seperti apa? Kondisinya seperti apa? Dulu dia tidak seperti ini. Hah, orang tidak bisa hanya melihat masa lalu. Lubang utang 1,6 juta itu, dengan apa dia bisa melunasinya? Suran, kamu sudah berusia 28 tahun. Apakah kamu masih bisa menunggu? Suran, dengarkan aku. Aku, Lin Sichun. Meskipun tidak pandai membujuk seperti Wang Ziqiang, tapi aku bisa memberimu hal-hal yang nyata. Sebuah apartemen siap huni atas namamu. Sebuah mobil dengan model yang bisa kamu pilih sendiri. Ibumu juga sangat menyukaiku. Lin Sichun, jangan begini, ya. Aku tidak memaksamu, tapi kamu harus memikirkannya. Seorang pria yang berhutang 1,6 juta. Dengan apa dia bisa memberimu masa depan? Kalau kamu ikut dia, apakah kamu akan bekerja di lokasi konstruksi mengangkut batu bata untuk melunasi utang? Atau tinggal di rumah sewa sambil makan roti kukus setiap hari? Suran, Wang Ziqiang tidak pantas untukmu. Lin Sichuan, aku pergi dulu. Suran, kamu hanya milikku. Suran. Kenapa kamu di sini? Aku sudah menduga kamu akan ada di sini. Bus dari kota kabupaten ke rumahmu sudah tidak ada lagi setelah jam 7. Kamu pasti lewat dari pintu desa. Li Sichuan mencarimu. Dia bilang kamu tidak pantas memberiku masa depan. Wang Ziqiang, katakan padaku. Utang 1,6 juta itu bohong, kan? Katakan, aku tidak membohongimu. Aku benar-benar berutang 1,6 juta. Suran, maaf. Aku belum bisa melihat wajah asli semua orang. Aku belum bisa memberitahumu secepat ini. Tunggu aku. Dia mengajakku bersamanya. Dia bilang bisa memberiku rumah, mobil, dan kehidupan yang tenang. Dia bilang kamu tidak bisa memberiku apa-apa.
Suran, lihat aku. Katakan padaku, apakah kamu mau bersamanya? Aku tidak tahu. Kamu berhutang sebanyak itu. Ibuku benar. Aku tidak bisa menunggu lagi. Suran. Apapun pilihanmu, aku berharap kamu bahagia. Sudah gelap, aku antar kamu pulang. Ziqiang, ayo pergi. Ibumu pasti sudah khawatir. Lin Sichuan, terima kasih sudah membantuku melihat hati Suran dengan jelas. Ziqiang, aku harus pergi menemui dia dan pacarnya. Sudah larut malam. Kenapa Suran masih bersamamu? Bu, aku yang akan mengantar Suran pulang. Suran sudah dewasa, tidak perlu kamu antar. Kamu yang berhutang 1,6 juta. Berani-beraninya berdiri di depan pintu rumahku. Bu, jangan bicara begitu. Apa salahku? Apa aku salah bicara? Wang Ziqiang, aku tanya padamu, dengan apa kamu mau menikahi putriku? Kamu punya tumpukan utang, tapi masih mau membebani putriku seumur hidup? Bu, kamu tidak rela melepaskannya. Aku bilang padamu, putriku tidak mungkin menikah dengan orang sepertimu. Lebih baik kamu lupakan saja niat itu sejak dini. Aku sudah tahu, pacar Kak Ziqiang ini tidak baik. Uang 280.000 dari ayah lebih baik dipakai untuk menikahkanku. Xiao Hui sudah lama merengek padaku. Bu, bisakah kamu tidak bicara kasar begitu? Ziqiang juga tidak melakukan kesalahan apa-apa. Dia tidak melakukan kesalahan apa-apa. Bagaimana bisa dia berutang 1,6 juta? Lihat saja Lin Jichuan. Punya rumah, mobil, dan tabungan. Dia juga baik padamu. Lihat dia, seorang mandor miskin yang masih menanggung utang. Ini Ziqiang, teman sekelas lamanya yang menyukai pacarnya. Kalau orang ini menikahi pacar kakakku, bukankah uang mas kawinku jadi ada sumbernya? Bibi Suran, aku datang mengunjungi kalian. Aku bawa beberapa barang. Aduh, Jichun, kenapa kamu bawa barang sebanyak ini lagi? Bibi jadi malu nih. Cepat masuk, di luar dingin. Wah, Wang Ziqiang, kamu juga ada di sini. Kok kreditornya sampai mengejar sampai ke depan rumah Suran? Aku cuma mengantar Suran pulang. Mengantar Suran pulang. Suran, sudah berapa kali aku bilang, jauhi orang seperti itu. Dia sekarang terlilit utang. Orang lain akan mengira kamu ada hubungan dengannya. Mereka tidak tahu apa-apa. Si Chuan benar. Suran, kamu dengar tidak? Mulai sekarang, kurangi bergaul dengan Wang Ziqiang. Wang Ziqiang, aku tidak akan menyisakan makanan untukmu. Pergilah kemanapun kamu mau. Rumah kami kecil. Tidak mampu menampung patung Buddha sebesar dirimu. Ibu, aku tahu kamu tidak menyukaiku. Tapi selain soal uang, apalagi yang tidak kamu sukai dariku, aku akan memperbaikinya. Ziqiang, karena kamu memaksa bertanya, aku akan bicara terus terang. Kamu pikir aku tidak berharap Susan bahagia? Kamu pikir aku senang jadi orang jahat yang memisahkan pasangan yang sedang mesra? Di dunia ini, ibu mana yang tidak ingin putrinya menikah dengan pria yang peduli dan perhatian? Tapi Susan, selama 3 tahun bersamamu, apa yang sudah kamu kumpulkan? Berapa banyak nol di buku tabunganmu? Tidak tahu sendiri. Sekarang kamu juga berutang 1,6 juta. Katakanlah, dengan apa kamu akan menghidupi keluarga dan anak-anak? Kalau aku rela mendorong putriku ke dalam lubang api ini, apakah aku masih pantas disebut ibunya? Aku juga tidak ingin mengatakan hal-hal yang menyakitkan lagi. Pergilah. Kalian berdua tidak berjodoh. Pomo, jangan marah. Aku memang tidak punya banyak hal, tapi uangku banyak. Suran kalau bersamaku, makan, minum, pakaian, dan perhiasannya sama jangan khawatir. Wang Ziqiang, katakan padaku, apa yang bisa kamu bandingkan denganku? Hanya hadiah-hadiah yang kuberikan ini saja sudah setara dengan penghasilanmu selama 3 bulan. Dengar itu, Jichuan bisa memanjakan Suran sepenuh hati. Kamu, pergilah. Seandainya aku tidak memenangkan lotre senilai 1.600 juta, hari ini aku benar-benar akan mengecewakan Suran. Sayang sekali. Lin Jichuan, kamu tidak menyangka aku lebih kaya darimu, kan? Ibu mertua. Aku hanya akan mengatakan satu kalimat terakhir. Apa-apaan ibu mertua? Aku tidak berutang 1,6 juta. Sebenarnya aku menang lotre 1.600 juta. Sampai saat seperti ini kamu masih ngotot? Wang Ziqiang, kalau kamu benar-benar menang lotre, apakah orang tuamu masih perlu membawa 2 ekor ayam betina dan meminjam uang dari rumah ke rumah? Ziqiang, jangan bicara lagi. Pulang dulu, ya, Wang Ziqiang, kamu harus punya harga diri. Kalau benar-benar kaya, apa perlu jadi orang yang hina seperti ini? Kamu pasti sudah jadi tuan besar sejak lama. Ngapain di sini Sokyaguan? Jichuan benar. Kalau kamu menang lotre 1.600 juta, ayahmu masih harus mengorbankan harga dirinya untuk meminjam uang. Siapa yang tidak bisa membual? Aku bahkan bisa bilang kalau aku menang 10 miliar. Wang Ziqiang, bukankah kamu bilang kalau kamu menang lotre dan punya uang untuk melunasi utang? Baiklah, aku ajak kamu bertaruh. Taruhannya apa? Aku beri kamu waktu 1 bulan. Kalau kamu bisa menutupi lubang utang 1,6 juta itu, aku, Lin Sichuan, mulai sekarang tidak akan pernah lagi berebut. Aku sudah bilang dengan jelas. Meskipun dia putriku, mas kawinnya 388.000. Tidak boleh kurang 1 sen pun. Wang Ziqiang, kalau kamu bisa melunasi utangmu, dan menyiapkan mas kawin 388.000 untuk ibu mertuamu, aku, Lin Xiyu, tidak hanya tidak akan bersaing denganmu, tapi aku juga akan menambahkan 100.000 sebagai hadiah pernikahan untuk kalian. Nanti di depan semua orang, aku akan menunduk dan memanggilmu, ayah. Baik itu mengorbankan diri atau menyembunyikan. Kalau tidak bisa,
Ji Chuan, kamu tidak boleh merugikan putriku. Kalau tidak bisa, jadilah pendamping pengantin praku di pesta pernikahan, dan di hadapan semua orang panggil Sui Chuan dengan sebutan kakak ipar. Lunasi 1,6 juta dalam waktu 1 bulan. Mas kawin 388.000. Kizi Qiang, jangan bicara sembarangan. Suran, jangan terburu-buru. Tunggu aku sebulan. Seolah-olah dalam sebulan bisa muncul 2 juta. Kalau dia benar-benar bisa mengeluarkannya, aku akan membongkar pintu besar ini dan membakarnya jadi kayu bakar. Bu, kalau uang pensiunku benar-benar dipakai untuk menutupi utang Kak Si Qiang, bagaimana dengan uang mas kawin 188.000-ku? Xiao Hui pasti akan putus denganku. Tidak bisa. Ayah dan ibu, kalian tahu apa yang baru saja dilakukan Kak Si Qiang? Dia bertaruh dengan orang lain untuk mengumpulkan 2 juta dalam sebulan. Dari mana dia akan mengumpulkan 2 juta itu? Wah, kamu sebelumnya berjanji padaku uang mas kawin 188.000. Kamu bilang akan menikahkanku dengan Xiao Gui. Sekarang Kak Si Qiang bikin masalah sebesar ini. Apa kamu mau pakai 28 bungkus itu buat menutupi semuanya? Lalu bagaimana dengan pernikahan aku? Gangsi. Kakakmu kena masalah. Aku sebagai ayah mana mungkin tidak peduli. Aku tidak bilang tidak peduli. Aku tahu aku bukan anak kandungmu. Tapi sejak kecil sampai sekarang, apapun yang kamu katakan, aku lakukan. Tidak pernah berani membantah. Gangsi, apa yang kamu bicarakan? Ibu kapan pernah menganggapmu orang luar? Ibu, coba katakan dengan jujur. Bukankah aku selalu menganggap kalian sebagai ayah dan ibu kandungku? Setiap hari raya, kapan aku tidak memberi uang saku ke rumah? Memperbaiki atap rumah, mengangkut beras, atau mengurus keperluan keluarga? Mana ada yang tidak kulakukan lebih dulu? Apa untungnya bagiku? Gangsi, kamu adalah anakku. Anak kandung, siapa yang bilang kamu bukan? Aku marah padanya. Kakak Si Qiang terlilit utang. Kamu tanpa ragu mengeluarkan seluruh tabungan pensiunku, 280.000, tanpa berkedip. Untuk menikah, aku hanya butuh 188.000. Dan kamu harus memberikannya padaku. Uang ini sudah kamu janjikan untukku. Tapi begitu Kak Si Qiang bermasalah, kamu langsung memberikannya semua padanya. Katakan padaku yang sebenarnya. Apakah aku benar-benar bisa menikahi Xiao Hong? Gangi, kata-katamu itu menusuk hati ibu. Cukup sudah, Gangi. Kakakmu sekarang harus membayar 2 juta, dan itu berarti dia bisa masuk penjara. Aku ingat urusanmu. Mas kawin Xiao Hui akan kuberikan padamu tanpa kurang sepeser pun. Ingat, kamu selalu mengingatnya. Begitu Kak Si Qiang pulang, kamu langsung lupa semuanya. Tapi, bisakah kamu membiarkan kakakmu masuk penjara? Aku tidak ingin melihatnya masuk penjara. Tapi, sampai kapan keluarga kita harus melunasi 2 juta ini? Aku tahu kamu ingin bersama Xiao Hui, tapi kamu juga harus memikirkan ayah dan ibu. Ayah dan ibu hanya punya kalian berdua sebagai anak laki-laki. Mereka bekerja keras seumur hidup hanya untuk mengumpulkan uang sebanyak ini. Sungguh sulit untuk menyeimbangkan semuanya. Tak. Gangsi, 188.000 itu tidak akan kurang sepeser pun untukmu. Angku-angku juta. Selebihnya kita cari cara lain. Zi Qiang, jangan lakukan hal bodoh. Ibu, percayalah padaku. 280.000 itu bagi aku. Sekarang bahkan tidak sepersekiannya. Tapi ibu dan ayah rela mengeluarkan tabungan seumur hidup. Mereka, niat baik itu lebih berharga dari apapun. Soal Wang Gang, dia sama seperti aku, sudah lama ingin menikahi Xiao Hui. Itu juga tidak mudah. Zi Qiang, besok temui pamanmu. Pamanmu, bukankah Wang tahu dari keluarganya beberapa tahun lalu di luar untuk berbisnis? Kakak taumu membuka pabrik elektronik. Katanya bisnisnya lumayan besar. Kalau ada anggota keluarga yang kesulitan, tentu harus membantu, kan? Oke, baiklah, mari kita lihat saja. Kakak, Dasi datang, masuk. Halo kakak, ini Zongxi buatan sendiri. Aku bawakan sedikit bunga osmanthus dari Dasi. Zi Qiang juga datang. Duduklah, aku ambilkan teh. Kakak ganteng mau digendong? Ayo, kakak gendong kamu. Kakak, keadaan di rumah baik-baik saja. Baik, semuanya baik-baik saja. Zi Qiang sudah pulang. Di Shenzhen? Hei, kakak. Aku pulang memang untuk membicarakan hal ini. Keponakanmu yang bekerja di proyek konstruksi itu. Dia kena utang sebesar 1,6 juta yuan. Nian, nak, orang dewasa sedang membicarakan sesuatu. Kamu main di kamar sebentar saja. Iya, kita kan keluarga biasa. 1,6 juta yuan, bukankah itu bisa menghancurkan keluarga kita? Keluarga kita benar-benar tidak bisa mengumpulkan uang sebanyak itu. Mau tanya, apakah kamu bisa meminjamkan sedikit untuk darurat? Ini. Dasan, kamu juga tahu. Seumur hidupku tidak punya kemampuan besar. Uang yang aku tabung itu, 2 tahun lalu sudah aku pakai untuk membayar uang muka Tauzi di kota kabupaten. Sekarang keadaanku juga sangat sulit.
Dasan, bukan karena kakak iparmu tidak mau membantumu. Anak itu, Taozi, kamu tahu kan dia punya usaha di kota kabupaten. Kedengarannya mewah. Tapi sebenarnya setiap hari dia pusing cari uang untuk modal kerja. Keluarga kami ini cuma sekadar nama saja. Benar-benar tidak punya uang lebih. Berapapun tidak apa-apa. Yang bisa dikumpulkan sedikit pun sudah cukup. Dasan, begini saja. Taozi punya. Kenapa kamu tidak menemui Taozi dan bertanya padanya? Soal uang, aku tidak bisa memutuskan apa-apa sekarang. Usaha itu dia kelola sendiri. Uangnya juga dia yang pegang. Pamanmu itu benar-benar lepas tangan. Kalau anaknya mau memberi, ya mereka yang memberi. Kalau tidak, ya tidak ada apa-apa. Lagi pula, dia tidak perlu jadi orang jahat. Baiklah, aku akan menemui Taozi dan bertanya. Kalau begitu, kami tidak akan menahan kalian untuk makan siang. Selamat jalan. Dulu kami juga tidak pernah meminta bantuan mereka. Kenapa kali ini kalian semua gak mau ya? Ah, setiap hari dengan mereka bilang kondisi ekonomi lagi gak bagus. Mungkin memang gak gampang. Kakak ganteng. Mama bilang mainan-mainan Nian-Nian ini mahal-mahal. Nian-Nian kasih semuanya buat kamu. Nenek bilang kalau punya utang bisa masuk penjara. Nian-Nian gak mau lihat kamu masuk penjara. Kakak gak bakal masuk penjara kok. Tenang aja, Nian-Nian. Nian-Nian. Nian-Nian, cepat pulang ya, nenek pasti khawatir. Nian-Nian, bisa ketemu kakak lagi nggak? Tentu saja bisa, lain kali kakak akan membelikanmu mainan baru. Sampai jumpa, kakak. Kenapa kamu lari? Begitu saja, kamu sangat menyukai kakak Ziqiang, ya, kakak tampan. Nian-Nian menyukainya. Wajah Ziqiang kita ini memang tampan sekali, tak ada duanya. Iya, kalau tidak, bagaimana mungkin Xiao Zhou bisa terus memikirkan dan menanti Ziqiang kita selama bertahun-tahun? Ayah dan ibu, jangan menggoda aku. Kita masih mau ke pabrik elektronik itu? Tentu saja, kenapa tidak? Setidaknya kita harus tanya dulu. Kamu ini, benar-benar bikin khawatir. Sudah sebulan, kenapa kamu sama sekali nggak cemas? Aku benar-benar khawatir, deh. Ayo, Bu, sebentar lagi pabrik elektronik itu pulang kerja. Mau cari siapa? Wang Tao. Aku paman besarnya. Masuk saja, bosnya ada di bengkel. Paman, Bibi, kok bisa sampai ke sini? Kenapa nggak telepon dulu? Nggak apa-apa. Cuma mampir sekalian, kamu lanjutin aja kerjamu. Nggak sibuk, ayo, ke kantor aku duduk sebentar. Paman, kamu datang jauh-jauh, ada urusan apa, Kak Tao? Aku punya utang 1,6 juta di Shenzhen. Keluarga nggak bisa ngumpulin uangnya. Paman bilang pabrikmu berjalan lancar. Mau tanya, apa kamu bisa pinjamkan uang sementara? 1,6 juta? Ziqiang, bukan nggak mau bantu, tapi kamu juga lihat sendiri. Pabrik ini kelihatannya besar, tapi sebenarnya uangnya terikat di peralatan dan stok barang. Bulan lalu baru ganti 2 mesin, habis lebih dari 300 ribu. Keuntungannya nggak banyak yang bisa langsung dipakai. Aku nggak bohong. 50 ribu ini kamu ambil dulu untuk darurat. Untuk sisanya yang lebih besar, aku akan coba cari tahu. Lihat apakah ada proyek yang kekurangan tenaga kerja, lalu aku perkenalkan kamu ke sana. Oke, Kak Tao, terima kasih. Aku akan berusaha melunasinya secepat mungkin. Sekarang memang sulit bagi semua orang. Ambil dulu uang ini untuk keperluanmu. Nanti kita lihat apakah ada kesempatan untuk mengajakmu ikut menghasilkan uang. Taozi, terima kasih ya. Paman, jangan bicara seperti itu. Dulu saat aku bilang mau buka pabrik, justru kamu yang bantu membangunnya. Aku tidak bisa melupakan asal-usulku. Jangan bicara seperti itu. Pokoknya terima kasih ya. Iya, terima kasih sudah membantu Ziqiang di saat seperti ini. Uangku memang tidak banyak, ini cuma tabungan. Yang bisa kuberikan, belum cukup untuk apa-apa. Tidak sedikit kok, Taozi, aku akan mengingat kebaikan ini. Ziqiang, jangan putus asa. Sabar saja, kalau nanti situasiku membaik, aku akan bantu mengumpulkan dana lagi. Terima kasih, Kak Tao. Kamu lanjutkan saja pekerjaanmu. Kami pulang dulu. Ziqiang. Benar-benar kamu ya? Dari jauh aku lihat punggungmu sudah merasa mirip. Tadi aku masih nggak berani yakin. Kapan kamu pulang ke kampung halaman? Chengzi baru saja pulang kemarin, kebetulan sekali. Ziqiang, aku dengar kamu jadi mandor di Shenzhen. Gimana, hidup di luar sana lancar, kan? Lumayanlah, cuma buat cari makan aja. Hei! Jangan rendah hati. Ngomong-ngomong, 2 hari lagi ada reuni teman sekelas, kamu mau datang nggak? Xiao Xia yang diam-diam naksir kamu juga ada di sana. Xiao Xia, yang di pelajaran olahraga itu, setiap hari ngikutin kamu dari belakang sambil lihat kamu bermain bola. Dia bahkan pernah membawakan air minum untukmu. Oke, nanti hubungi aku lewat ponsel. Kirimkan saja alamatnya padaku. Baiklah, nanti aku kirim lewat WeChat. Harus datang ya, jangan mengecewakanku. Guo Cheng dulu ikut-ikutan anak-anak berambut pirang di desa itu. Mengejekku. Reuni teman sekelas ini kesempatan yang bagus. Ziqiang, dengan 50 ribu yuan ini ditambah 280 ribu yuan dari rumah. Masih kurang lebih 1 juta yuan. Hanya mengandalkan pinjaman saja tidak cukup. Aku sudah menghitung semalaman.
Rumah tua keluarga kita. Ditambah kolam di depan rumah dan beberapa mu tanah itu. Kalau ditawarin lewat orang lain, mungkin bisa dijual seharga 2 atau 30 ribu. Kalau digabung, setidaknya bisa menutupi sebagian besar biaya. Itu rumah tua keluarga kita. Nanti ibumu dan aku sewa rumah kecil di kota. Aku cari kerja di lokasi proyek. Ibumu masak dan bersih-bersih buat orang lain. Hidupnya memang ketat, tapi nggak bakal kelaparan. Ziqiang, ayahmu benar-benar. Rumah hilang bisa dibangun lagi. Kalau kamu terjadi sesuatu, ibu tidak akan bisa melanjutkan hidup. Ayah, rumah dan tanah tidak akan dijual. Soal uang nanti saja dibicarakan, kan masih ada 1 bulan lagi. Baiklah, untuk sementara jangan dijual dulu. Ayo pulang. Wah, bos besar kita datang. Ziqiang, tadi pagi aku melihat ayahmu. Wajahnya terlihat tidak sehat. Katanya, kamu sedang mengerjakan proyek besar di Shenzhen. Ceritakan detailnya kepada teman-teman lama ini ya. Sudah, Cheng Zi, jangan bertele-tele. Aku akan langsung saja. Wang Ziqiang, ku dengar ada orang yang tewas tertimpa runtuhan di lokasi proyekmu. Orang tewas, benarkah? Itu, mana mungkin bohong. Wang Ziqiang, kamu belum lupa taruhan kita, kan? Tentu saja tidak lupa. Bos besar Lin, silakan duduk. Ziqiang, sebagai teman lama. Kalau ada kesulitan, katakan saja. Kalau bisa membantu, kami pasti tidak akan menolak. Cukup kamu bilang saja. Kami pasti akan mengumpulkan uang. Wang Ziqiang, ceritakan pada semua orang, bagaimana kamu berencana mengumpulkan 1,6 juta itu. Karena kalian sudah bicara sejauh ini. Baiklah aku akan jujur. Aku punya utang 1,6 juta. 1,6 juta, Ziqiang, bukankah? Kamu kontraktor, jadi kontraktor pun nggak ada gunanya. Keluarga sudah mengumpulkan sekitar 300 ribu. Masih kurang lebih 1 juta. Menurut kalian, berapa yang bisa kalian pinjamkan padaku? Sayangnya, aku nggak punya uang lebih. Ziqiang, bisnis kecil-kecilan. Mana mungkin punya uang lebih sebanyak itu? Baru saja ganti mobil. Keuangan juga lagi ketat. Aduh, istriku sangat ketat mengontrol uang. Aku bahkan nggak bisa ngeluarin 2 ribu. Ziqiang, kalau kamu butuh 30 ribu atau 50 ribu, teman-teman masih bisa ngumpulin dengan susah payah. Tapi kamu langsung minta lebih dari 1 juta. Siapa yang sanggup? Cheng Zi, 30 ribu atau 50 ribu juga oke. Pinjamkan aku 50 ribu dulu. Aku akan menulis beberapa poin. Taruhan 1,6 juta ini dari Wang Ziqiang. Kalau harus meminjam dari teman-teman lama, itu jadi nggak seru. Guo Cheng, kamu setuju kan? Iya, Ziqiang. Bukan aku nggak mau pinjam, tapi ini taruhanmu sama Palin. Kami teman-teman lama nggak bisa ikut campur. Iya. Cheng, aku ngerti. Anggap saja yang tadi nggak pernah diucapkan. Tunggu sebentar. Aku beneran nggak punya uang lagi, cuma ada 2,000. Jangan anggap sedikit. Tadi di meja kamu diam saja. Aku kira kamu juga mau ngomong. Orang kayak Guo Cheng itu cuma omong kosong. Kalau kamu minta tolong padanya, dia bakal lari lebih cepat dari siapapun. Uangku nggak banyak. Ambil aja buat darurat. Uang ini aku terima. Nanti kalau udah lancar, aku traktir kamu mie. 2 mangkuk plus telur. Terus. Aku nggak punya uang lebih. Jadi nggak bisa bantu banyak. Di sini cuma ada 20 ribu. Ambil dulu buat darurat. Terima kasih, Xiao Xia. Nggak apa-apa. Nanti kalau kamu udah punya uang, traktir aku mie aja. Aku juga mau tambah telur. Oke. Kamu udah dengar belum? Anak perempuan keluarga Zhou itu, pacarnya. Punya utang 1,6 juta. 1,6 juta, astaga. Aku ini kayak lubang tanpa dasar. Kan, benar banget. Anakku sekelas sama Wang Ziqiang. Katanya, 2 hari yang lalu pas reuni alumni. Dia sendiri yang ngaku punya utang 1,6 juta. Di lokasi proyek sampai ada yang tewas. Nah, ayah dan ibunya malah keliling dari rumah ke rumah meminjam uang. Katanya mereka sampai ke rumah paman kedua, tapi ditahan di pintu oleh menantu perempuan mereka dihitung-hitung berlama-lama. Aduh, keluarga Zhou itu seharusnya segera memisahkan putri mereka dari pria itu. Menikah dengan pria seperti itu, seumur hidup nggak bakal bisa bangkit lagi. Menurutku, putri keluarga Zhou itu juga bodoh. Dia cantik kok, tapi tetap saja nggak cocok. Malah harus sama kontraktor miskin yang berhutang. Kalian lagi ngomongin siapa sih? Kami cuma ngobrol aja. Jangan dipikirin. Ngobrol aja. Kalian ngomongin anak perempuanku di pasar sayur, bilang itu cuma ngobrol. Aku kasih tahu kalian. Berapapun utang Wang Ziqiang, itu nggak ada hubungannya sama keluarga Zhou kami. Anak perempuanku udah lama nggak berhubungan sama dia. Udah lama nggak berhubungan. Tapi aku dengar, 2 hari yang lalu masih melihat mereka berdua ngobrol di pintu masuk desa. Kalau aku dengar lagi kalian menggunjingkan anak perempuanku di belakang, aku bakal melempar panci bau ini ke wajah kalian. Kenapa fakta nggak boleh diungkapkan? Aku juga cuma seorang ibu rumah tangga.
Aku tanya, apa kamu masih berhubungan dengannya? Bu, aku, ya, apa, ya. Tadi di pasar sayur, orang-orang menunjuk hidungku sambil bilang, menantu keluarga Zhou berutang 1,6 juta. Tahu nggak, Bu, kemana aku harus menaruh muka ini? Bu, Ziqiang, dia tidak sengaja. Runtuhnya lokasi proyek itu adalah bencana alam dan kecelakaan. Suran, kamu sudah 28 tahun, bukan 18. Apa kamu tidak bisa membedakan mana yang penting dan mana yang tidak? Dengan Wang Ziqiang itu, kamu tidak boleh berhubungan lagi dengannya. Kalau kamu tetap mau berurusan dengannya, silakan pindah dari rumah ini dan mulai sekarang jangan panggil aku ibu. Aku juga tidak punya anak perempuan sepertimu, ibu. Saat itu sudah disepakati memberinya waktu 1 bulan untuk memilih antara dia atau aku. Gangsi, makan dagingnya lebih banyak. Terima kasih Bibi. Gangsi, Bibi punya sesuatu yang ingin dikatakan, tapi tidak tahu apakah pantas diucapkan atau tidak. Silakan. Bibi, kamu sudah pacaran dengan Xiao Hui hampir setahun, tapi urusan kedua keluarga kita belum juga diputuskan. Bagaimana persiapan uang mas kawinnya? Gangsi, Bibi bukan bermaksud mendesakmu, tapi beberapa hari yang lalu Bibi ngobrol dengan putri keluarga Li di sebelah. Putri mereka sudah bertunangan bulan lalu. Pihak laki-laki memberikan uang mas kawin 200.000. Tanpa kurang sepeser pun, langsung ditransfer. Bibi, orang tua aku sudah tahu situasinya. Meskipun sudah tahu, tetap harus ada kepastian. Mas kawin 188.000. Mas kawin dari pihak perempuan kami tanggung 60.000. Itu sudah disepakati. Tapi aku dengar, kakakmu punya utang 1,6 juta. Kalau begitu, pernikahan ini masih dilanjutkan atau tidak? Orang tuamu, kalau uangnya dipakai untuk menutupi utang kakakmu. Bagaimana dengan Xiao Hui dari keluarga kami? Keluarga kami tidak bisa. Ibu, jangan bicara lagi. Apa aku salah bicara? Gangsi, katakan sendiri. Soal 1,6 juta itu. Apakah orang tuamu berencana menggunakan tabungan mereka untuk menutupi utang kakakmu? Bibi, tenang saja. Orang tuaku tidak akan membiarkanku begitu saja. Gangsi, ini bukan karena Bibi memaksamu. Xiao Hui sudah berusia 26 tahun. Kalau terus ditunda, bagaimana jadinya? Pulanglah dan jelaskan pada orang tuamu. Tetapkan dulu pernikahan kalian. Baru urus masalah kakakmu. Dengar, kan? Utang kakak Ziqiang sebesar 1,6 juta. Ayah dan ibu mengeluarkan seluruh tabungan seumur hidup mereka. Mengumpulkan 280.000. Mungkin, setengah dari 280.000 itu sebenarnya dijanjikan untuk menikahkanku dengan Xiao Hui. Ayah dan ibu bilang mereka mengingatnya. Tapi begitu masalah kak Ziqiang muncul, mereka langsung mengeluarkan semuanya tanpa ragu. Kalau benar-benar semua uang itu digunakan untuk menutupi utang, bagaimana dengan Xiao Hui? Bukan berarti aku tidak peduli pada kak Ziqiang, tapi aku juga harus menikah. Xiao Hui ibu sudah mengatakan dengan sangat jelas. Kalau terus ditunda, keluarga Xiao Hui pasti tidak akan setuju. Aku harus mengawasi masalah ini. Tidak boleh membiarkan orang tua mentransfer semua uang mereka. Ada apa denganmu? Hubunganku dengan kakakmu itu sudah seperti musuh bebuyutan. Aku tahu soal taruhan kalian, Lo. Aku tidak ingin kakakku menyelesaikan taruhan itu. Kenapa? Kalau dia berhasil mengumpulkan uangnya, 280.000 yang diberikan ayahku akan habis untuk menutupi utangnya. Dan uang mas kawinku pun akan hilang sama sekali. Keluarga pacarku sudah memutuskan. Mereka harus menentukan tanggal untuk datang melamar. Jadi, aku harus menikahi Xiao Hui. Begitu ada tanda-tanda apapun dari keluargaku, aku akan memberitahumu. Kau hentikan dia. Jangan biarkan dia punya kemungkinan menikahi Zhou Suran. Masalah uang itu hal sepele. 188.000. Kalau kamu bantu aku bikin taruhan kakakmu gagal, uang ini aku yang bayar. Serius. Kalau ada kabar dari keluargamu, langsung kasih tahu aku. Berapapun yang sudah dikumpulkan kakakmu, aku punya cara. Buat bikin dia nggak bisa nikah. Kak, jangan salahin aku. Aku juga harus mikirin diriku sendiri. Paman, Bibi, Kak Ziqiang. Kim Kim sudah datang. Cepat duduk, cepat duduk. Kak Ziqiang, aku dengar soal masalahmu. Tolonglah. Beberapa tahun ini bisnis sepeda motor listrikku lumayan. Jadi aku bisa menabung uang. Ambil dulu 400.000 ini untuk darurat. 400.000, King King. Ini tidak mungkin. Paman, aku dengar itu bencana alam. Bukan kesalahan kakak Ziqiang. Kalau saat orang dalam kesulitan tidak ada yang membantu. Lalu apa artinya kerabat? King King, jangan terburu-buru terharu dulu, Bu. Saat ini aku hanya punya sebanyak ini. Aku akan tanya kerabat lain. Lihat siapa yang bisa menyisihkan sedikit uang.
King, uang ini aku sudah. Kutulis. Tulis apa-apaan? Kamu selesaikan dulu masalah yang ada di depan mata ini. Kakak Guihua. Kenapa kamu datang? 3 tahun lalu, saat keluargaku membeli rumah dan kekurangan 100.000 yuan. Kamu dan Guihua langsung meminjamkannya padaku tanpa ragu. Aku selalu mengingatnya. Sekarang Zike mengalami masalah. Kalau aku berpura-pura tidak tahu, apa aku masih bisa disebut manusia? 100.000 yuan itu tidak banyak. Ambil dulu, kakak. Keluargamu juga tidak berkecukupan. Sekalipun sedang sulit, kita tidak bisa membiarkan Ziki yang masuk penjara. Gunakan uang ini untuk melunasi utang-utang yang mendesak dulu. Wang King 400.000. Bibi 100.000. Ditambah 50.000 dari Kartau dan 280.000 dari keluarga. Totalnya sudah 830.000. Ada ikatan kekeluargaan yang tidak perlu ditagih secara langsung. Bibi King, uang ini pasti akan kubayar kembali, aku Wang Ziqiang. Bayar apa-apaan? Selesaikan dulu masalah ini, kalian tahu kan? Aku dengar ada orang yang menang lotere 1,600 juta dari lotere. Saat itu memang difoto. Tapi aku sudah memberitahu mereka bahwa aku tidak mau nama saya disebut. Seharusnya tidak ada masalah, kan? Benar atau tidak? Andai saja ada orang di keluarga kita yang menang, hidup kita tidak akan sesulit ini. Iya, orang yang menang itu benar-benar beruntung. Kak Kin, Bibi, kalian sudah datang. Ayah dan ibu, ini. Tadi sepupu perempuanmu dan bibimu meminjamkan 500.000 kepada kita. 500.000, aku baru saja pergi dari rumah. Bagaimana bisa ada 500.000? Bu, aku ke dapur dulu ambil segelas air. Jicuan, kamu sudah dengar belum? Sepupu perempuan dan bibi Wang Ziqiang. Memberinya total 500.000. Ditambah uang dari keluarganya, hampir 1 juta. Kalau uang itu benar-benar dipakai untuk menutupi utangnya. Bagaimana dengan urusan suran? Bibi, jangan panik dulu. Dia masih kurang 600.000 untuk mencapai 1 juta. Lagi pula, meskipun dia berhasil mengumpulkan uangnya. Kalau orangnya sudah rusak, uang itu juga nggak bakal berguna. Kan, apa maksudmu? Bu, aku dengar Wang Ziqiang itu. Sambil bilang lagi bayar utang, dia masih main-main sama teman sekelasnya yang cewek. Namanya apa ya? Xiao Xia. Teman sekelasnya itu malah ngasih dia 20.000. Menurutmu, uang itu pinjaman atau hadiah? Dia masih berani main-main sama cewek lain? Bu, sebenarnya aku nggak mau ngomongin ini. Tapi demi kebaikan Suran, aku rasa kamu harus tahu. Seorang pria yang berhutang 1,6 juta yuan tidak fokus melunasi utangnya. Malah masih main-main dengan teman sekelasnya. Karakter seperti apa itu? Apakah Suran bisa hidup bahagia setelah bersamanya? Menurutku, Wang Ziqiang ini hanyalah seorang penipu. Jicuan, kamu harus bantu Bibi mengawasinya. Jangan sampai Suran tertipu lagi olehnya. Bibi, tenang saja. Aku sudah tahu semuanya. Zhou Suran, kamu masih sempat-sempatnya main ponsel? Ada apa dengan ibu? Tahukah kamu? Wang Ziqiang itu di luar sana. Di satu sisi dia bilang mau melunasi utang dan menikahimu. Di sisi lain dia malah menjalin hubungan dengan teman sekelas perempuannya di SMA. Teman sekelasnya itu bahkan memberinya 20.000 yuan. Jicuan sudah memberitahuku. Tidak mungkin, Ziqiang bukan orang seperti itu. Bukan orang seperti itu. Kalau begitu, kenapa dia tidak memberitahumu? Bahwa dia berhubungan dengan wanita lain? Seorang pria yang berhutang 1,6 juta. Masih berani berurusan dengan wanita lain. Kamu malah membelanya. Bu, orang yang kamu sebut, Xia, itu, aku kenal. Dia teman SMA Ziqiang. Dia meminjamkan uang kepadanya. Hanya karena pertemanan lama. Kenapa di mulutmu jadi seolah-olah mereka menjalin hubungan? Dengarkanlah apa yang kamu katakan. Wanita mana yang akan memberikan 20.000 yuan kepada seorang pria tanpa alasan? Berpikirlah dengan jernih. Kalau Wang Ziqiang benar-benar mencintaimu, dia tidak akan berselingkuh dengan wanita lain di luar sana. Aku akan menemuinya untuk menanyakan semuanya. Untuk apa kamu menemuinya? Apa dia masih bisa jujur padamu? Aku nggak percaya, kecuali dia bilang sendiri ke aku. Kalian udah dengar belum? Anak perempuan keluarga Zhou itu. Pacarnya, Wang Ziqiang, di satu sisi punya utang. Di sisi lain lagi asyik-asyikan sama teman SMA. Perempuannya, teman SMA itu malah ngasih dia 20.000 yuan. Benar atau enggak sih? Bukankah Wang Ziqiang masih punya utang 1,6 juta? Benar banget. Utang segunung tapi masih main-main sama cewek lain. Pria kayak gitu itu kayak lubang api. Aku udah hidup 70 tahun, pria macam apa saja sudah kulihat. Wang Ziqiang ini tipe yang makan di mangkuk sambil ngeliatin panci. Miskin sekali tapi masih mau bersikap seperti tuan besar. Gadis itu masih pacaran dengannya? Bukankah ibunya selalu menentang? Gadis itu bodoh. Menurutku, Lin Si jauh lebih baik. Keluarganya punya perusahaan bahan bangunan. Kaya, setia, dan tulus pada Suran. Dengan apa Wang Ziqiang bisa menandinginya? Kau, kontraktor miskin yang masih berutang banyak utang. Kenapa gadis itu kabur? Datang ke desa kita pasti mau cari si Ziqiang itu, kan? Kamu bodoh sekali. Kamu gadis perawan yang cantik dan segar. Kenapa harus repot-repot berurusan dengan Wang Ziqiang itu? Lin Jicuan itu orang yang baik sekali. Kalau keluargamu menikah dengan tetangga, itu baru. Namanya terhormat. Nenek, Ziqiang bukan orang seperti itu.
Kalau begitu aku tanya, wanita bernama Xiao Xia, bukankah dia memberinya 20.000 yuan? Suran, jangan bodoh. Pria miskin itu tidak menakutkan. Yang menakutkan adalah pria miskin yang suka selingkuh. Wang Ziqiang adalah orang seperti itu. Lihat saja Lin Jichuan. Setiap hari raya dia mengirimkan banyak hadiah ke rumahmu. Mao Tai, sarang burung walet, buah-buahan impor. Tidak pernah kurang, dia sungguh-sungguh ingin menikahimu. Lihatlah Wang Ziqiang. Orang yang berhutang 1,6 juta yuan dan bahkan tidak bisa menghidupi dirinya sendiri. Dengan apa menghidupimu? Nenek Qian, jangan bicara lagi. Aku tetap akan bicara. Suran, kalau kamu masih bersama Wang Ziqiang, seluruh desa akan menertawakanmu. Kamu sudah membuat ibumu malu setengah mati. Anak ini, nenek hanya ingin yang terbaik untukmu. Suran, sudah larut malam, kenapa kamu mencariku? Wang Ziqiang, katakan yang sebenarnya padaku. Apakah kamu sudah dekat dengan wanita lain? Siapa yang bilang begitu? Lin Jichun. Jangan pedulikan siapa yang bilang. Katakan saja apakah itu benar. Meskipun aku, Wang Ziqiang bersumpah di hadapan langit. Selain kamu, aku tidak pernah berhubungan dengan wanita manapun. Xia adalah teman sekelasku di SMA. Saat aku sedang mengumpulkan uang, dia yang secara sukarela meminjamkanku 20.000. Dia hanya membantu karena kasihan padaku. Kalau kamu tidak percaya, aku akan memanggilnya sekarang juga untuk berhadapan langsung. Lalu mengapa dia mengatakan hal seperti itu? Mengapa dia memancing perselisihan di antara kita? Lin Jichuan, dia justru berharap kamu bertengkar denganku, agar dia bisa memanfaatkan situasi. Lalu bagaimana dengan uangnya? Berapa banyak yang sudah dikumpulkan keluargamu? Uang dari keluarga dan kerabat sudah mencapai 830.000. 830.000, itu kan masih kurang setengahnya. Meskipun begitu, dengarkan aku. Tinggal 1 minggu lagi. Dalam waktu 1 minggu ini, aku pasti akan mengumpulkan sisa uangnya. Masih tersisa 800.000, bagaimana bisa dikumpulkan dalam 1 minggu? Aku pasti akan mencari cara. Suran, tunggu aku sebentar lagi. Aku, Wang Ziqiang, tolong jangan bohongi aku. Maaf, kakak, Xiao Hui mendesakku dengan sangat mendesak. Aku tidak bisa membiarkan ayah dan ibu mentransfer semua uangnya. Jijuan, kenapa menelpon? Kenapa menelpon? Ibu, sebenarnya aku tidak ingin membicarakannya. Tapi aku harus menelpon ini. Ada apa? Apakah Suran si gadis itu membuatmu kesal lagi? Ibu, aku baru saja menerima sebuah foto. Silakan lihat sendiri. Wang Ziqiang, apa gunanya kamu mengumpulkan 2 juta? Jijuan, jangan salah paham. Suran si gadis itu hanya sedang kebingungan sesaat. Hatinya pasti masih memihakmu. Ibu, melihat foto ini, hatiku benar-benar sedih. Bagaimana sikapku, Lin Jijuan, terhadap Suran? Ibu pasti sudah melihatnya sendiri. Ibu, orang tuaku memang selalu bilang, menikah harus sepadan. Beberapa hari ini aku terus berusaha meyakinkan mereka. Tapi jujur saja, sekarang hatiku terasa dingin. Jijuan, kamu tidak boleh menyerah begitu saja. Aku akan langsung menelponnya dan menyuruhnya pulang. Aku pasti akan mengendalikannya. Ibu, tunggu sampai ibu berhasil mengendalikannya dulu. Kalau tidak, aku benar-benar tidak berani menikahkannya ke dalam keluarga ini. Zhou Suran, kamu tidak akan bisa lolos. Lihatlah sendiri. Lihat perbuatanmu yang memalukan ini. Di tengah malam kamu pergi menemui si miskin yang berhutang itu. Bahkan sampai di foto orang. Tahukah kamu foto itu sekarang ada di tangan siapa? Lin Jichuan sedang berencana menikahimu. Sekarang kamu membuat keributan seperti ini. Kemana kamu akan pergi, sialan? Ibu, kamu menyuruh orang menguntitku. Aku juga akan menyuruh orang menguntit kamu. Aku nggak mau malu begini. Seluruh desa melihat kamu lari ke desa kerabat. Aku juga harus menyuruh orang menguntit kamu. Aku menemui Ziqiang karena dia pacarku. Dia memang punya utang. Tapi dia nggak melakukan kesalahan apapun. Orang tuanya meminjam uang dari rumah ke rumah demi dia. Tapi dia nggak kabur. Kenapa aku nggak boleh ketemu orang seperti itu? Kamu malah membelanya. Apa yang dia tanggung? Dia menanggung utang 1,6 juta. Kamu mau ikut menanggungnya? Bu, kamu tahu betul kalau aku suka pada Ziqiang. Apa gunanya suka? Suka itu tidak bisa dimakan. Lin Sichuan punya rumah dan mobil di kota. Mas kawin 388.000 tanpa berkedip. Kalau kamu bersama Wang Ziqiang itu, hidupmu akan seperti apa? Nanti kalau punya anak, kamu akan kelaparan. Cukup sudah. Bu, apa kamu begitu tidak mau melihat aku bahagia? Sejak kecil aku dicap tidak punya ayah. Kemanapun aku pergi orang-orang menunjuk-nunjukku. Tahukah kamu? Bagaimana orang-orang menggangguku? Sekarang kamu memaksaku menikah dengan Lin Sichuan. Bukankah itu hanya karena dia kaya? Kamu bahkan tidak peduli seperti apa dia sebenarnya. Bu, apakah kamu ingin aku menikah dengan orang kaya? Lalu bercerai seperti kamu dan membesarkan anak sendirian? Sehingga anakku juga akan dicap tidak punya ayah? Aku sudah 28 tahun, aku tahu apa yang harus kulakukan. Aku memilih Ziqiang. Kalau dia punya utang, aku terima. Kalau dia tidak punya uang, aku juga terima. Bu, apakah kamu ingin aku juga tidak bahagia? Bu, bisakah memberi Ziqiang 1 minggu lagi? Tidak bisa. Ziqiang, akhirnya kamu datang. Aku sudah mencarimu selama beberapa hari. Xia, kamu mencariku karena ada urusan mendesak. Sudah dengar gosip di desa? Katanya hubungan kita tidak jelas, dan uang 20.000 yuan itu bukan pinjaman tapi pemberian. Ini apa-apaan? Aku akui. Waktu SMA aku memang punya perasaan padamu.
Tapi itu sudah bertahun-tahun yang lalu. Aku memberimu 20.000 yuan karena aku percaya padamu. Entah kamu punya utang punya uang. Itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan perasaanku padamu. Siapa sebenarnya yang menyebarkan? Ini, aku akan menangani masalah ini. Apa yang bisa kamu lakukan? Orang lain punya mulut sendiri. Sudahlah, aku tanya padamu, apakah kamu masih menyukai Zhou? Tentu saja, kalau begitu sudah. Jelaskan dengan baik padanya. Orang lain memanfaatkan celah itu. Apakah kamu tahu kemana Sun Zipeng pergi? Sun Zipeng, apa yang terjadi dengannya? Sejak hari reuni teman sekelas itu, dia menghilang. Kudengar dia meminjam uang dari rentenir untuk pengobatan. Ang 150.000 yuan membengkak jadi 230.000 yuan, dia nggak bisa bayar, lalu kabur. Ponselnya nggak bisa dihubungi. Keluarganya juga nggak tahu kabarnya. Terus dia masih ngasih aku 2.000 yuan. Sun Zifeng, kamu malah memberikan uang terakhir yang kamu miliki kepadaku. Nomor yang Anda hubungi sedang dimatikan. Di Kabupaten Ziqiang ada proyek renovasi. Pihak klien sangat membutuhkan tenaga kerja. Keuntungan 250.000 yuan. Waktu pengerjaan 20 hari. Bisa dibayar uang muka 150.000 yuan terlebih dahulu. Mau ikut atau tidak? Aku tahu kamu punya utang. Jadi aku berpikir untuk membantumu. Proyek ini tidak boleh gagal. Waktu pengerjaan hanya 20 hari, uang sudah siap. 250.000 yuan cukup buat kamu bernapas. Kalau kamu ambil pekerjaan ini, uangnya akan lewat rekeningku dulu. Dengan dalih sebagai pembayaran di muka dari pihak klien. Siapa yang bisa tahu? Tahu, aku akan mengurus pekerjaan ini. Aku akan minta pihak klien menyiapkan kontraknya, dan uang muka akan masuk besok. Ziqiang, ini kakakku. Lihat, aku punya utang, tolong bantu aku. Wah, bagus sekali. Kita semakin dekat ke 1,6 juta. Masih lama kok. Aku pergi dulu ambil uang mukanya. Lalu pakai uang itu untuk menyelamatkan Sun Zipeng. Sun Zipeng, tapi bukankah kamu bertaruh dengan grup Lin? Soal itu, aku punya cara lain. Kamu sewa mobil saja. Aku yakin pasti bisa menemukan Sun Zipeng. Oke. Kak, kamu ke bank untuk apa? Proyek yang diperkenalkan Kak tahu. Pihak klien sudah mentransfer uang muka 150.000. Aku mau mengambilnya. Uang muka 150.000, ya. Kak tahu bilang kalau proyek ini bisa selesai dalam 20 hari dengan bayaran 250.000. Aku lagi khawatir uangnya nggak cukup. Dia bantuin aku kali ini. Jadi aku bisa bernapas lega. Kak kamu beli mobil? Mobil ini disewa. Aku harus urus sesuatu dulu. Aku pergi dulu, nanti aku tinggalkan uangnya. Oke. 150.000 lagi, 150.000 lagi. Uang orang tua sudah habis semua. Bagaimana aku bisa memberi penjelasan ke Xiao Hui? Ming, kakakku dapat uang lagi. Wang Tao mengenalkannya pada proyek renovasi. Pihak klien sudah membayar uang muka 150.000. Dia baru saja mencairkannya. Siapa pihak klien yang diperkenalkan Wang Tao? Aku nggak tahu. Dia nggak bilang. Oke, kamu terus pantau. Di desa itu mengatakan bahwa proyek konstruksi di sini merekrut pekerja dengan upah 300 per hari. Dia sudah kehabisan jalan, pasti akan datang. Zipeng, adik kes. Pembilan, salah kenal, baru saja dicari. Pasti akan ketemu. Sun Zipeng. Apakah kamu pernah melihat Sun Zipeng? Maaf, apakah di sini ada orang bernama Sun Zipeng yang datang bekerja? Aku tahu dia datang ke sini 2 hari yang lalu, tapi pergi karena merasa upahnya terlalu sedikit. Nah, kakak, apakah kamu tahu di mana proyek konstruksi di sekitar sini yang upahnya tinggi? Hengda, kan? Proyek darurat 500 dan sudah termasuk 3. Terima kasih, Pak. Kami akan segera ke sana. Paman Zhao, saya dengar Anda punya proyek renovasi, yang diperkenalkan oleh Wang Tao. Jijuan, bagaimana Anda tahu? Baru saja mentransfer uang muka 150.000. Paman Zhao, saya akan jujur kepada Anda. Wang Ziqiang yang direkomendasikan Wang Tao ini berhutang 1,6 juta dan sedang meminjam uang ke sana-sini untuk menutupi kerugiannya. Jika Anda memberikan proyek ini kepadanya, dia akan langsung menggunakan uang Anda untuk membayar utang orang lain. Jika jadwal proyek molor dan kualitasnya buruk, ke siapa Anda akan mencari pertanggungjawaban? Tapi Wang Tao bilang, Paman Zhao, Anda sudah bekerja sama dengan ayah saya selama bertahun-tahun. Diskon pasokan dari bahan bangunan tetangga. Itu adalah keuntungan nyata. Kalau proyek ini Anda serahkan kepadanya, nanti harga dari bahan bangunan tetangga tidak bisa lagi mengikuti aturan lama. Saya mengerti. Proyek ini akan saya serahkan kepada orang lain. Paman Zhao. Anda orang yang cerdas, Wang Ziqiang, jangan harap bisa mendapat 1 yuan pun lebih. Kakak, saya mau tanya, apakah belakangan ini ada orang bernama Sun Zipeng yang datang bekerja? Aku tidak tahu seperti apa rupanya. Usia awal 30-an, aksennya aneh, tidak terlalu tinggi, dan ada bekas luka di wajahnya. Tunggu sebentar, memang ada beberapa orang baru yang datang belakangan ini. Kalian lihat sendiri saja. Ziqiang, lihat di sana, Sun Zipeng. Siapa kamu? Maaf, kami salah orang. Ziqiang, kalau dia tidak ada di lokasi proyek, lalu kemana dia pergi? Dengan utang 230.000, kemana lagi dia bisa pergi? Aku takut tidak bisa menemukannya. Ayo kita periksa lokasi. Proyek lain, Chengzi. Ziqiang, kenapa kalian di sini? Sun Zipeng, kamu bikin aku kaget setengah mati. Ponsel Sun Zipeng dimatikan dan gak bisa dihubungi. Kamu malah bersembunyi di lokasi proyek sambil mengangkat besi beton. Jangan pedulikan itu, kamu berhutang 1,6 juta. Aku berhutang 230.000. Kita berdua gak bisa saling bantu.
Waktu reuni teman sekolah itu, apa kamu cuma punya sisa 2.000? Sun Zipeng, kamu saudaraku. Kenapa tidak bilang kalau kamu sudah tidak sanggup? Justru karena aku menganggapmu saudara. Aku tidak mau menyeretmu ke dalam masalah ini. Utangmu lebih banyak. Dariku, situasimu lebih sulit. Uang ini aku berikan padamu, lalu pulanglah bersamaku. Apa yang kamu katakan? Aku bilang, uang ini aku berikan padamu, lalu pulanglah bersamaku. Ini uang muka proyek yang diperkenalkan oleh Kak Tao sebesar 150.000. Ambil dulu untuk melunasi utang rentenirmu. Sisanya akan aku cari cara. Ayo, naik ke mobil. Ziqiang, berikan 150.000 itu padaku. Kamu sendiri bagaimana? Ikut saja denganku. Naik ke mobil, jangan sampai aku harus mengatakannya untuk ketiga kalinya. Ziqiang, pihak klien proyek itu baru saja menelepon dan mengatakan ada penggantian orang secara mendadak. Penggantian? Pihak klien bilang mereka menemukan tim yang lebih profesional. Ziqiang, jangan panik. Uang ini akan aku carikan cara untuk membayarmu terlebih dahulu. Aku tidak akan membiarkanmu rugi. Tao, kamu juga tidak mudah. Soal uang muka itu, aku akan cari cara sendiri. Jangan kamu urus, bagaimana bisa begitu? Tao, tidak apa-apa. Kamu juga memikirkanku, aku tutup dulu. Ziqiang, proyek ini tadinya lancar, kenapa tiba-tiba batal? Ada yang gak mau aku dapat uang ini. Lin Jichuan, Ziqiang, kembalikan uangnya. 150.000 ini aku gak bisa terima. Ziqiang, aku Sun Zipeng ini orangnya tangguh. Bekerja sebagai buruh bangunan pun aku bisa hidup. Aku nggak bisa ambil uang penyelamatmu. Aku balik ke lokasi proyek, 500 sehari. Sebulan 15.000. Setahun 180.000 sampai 230.000 paling banyak. 2 tahun lagi sudah lunas. Sun Zipeng, kamu ngomong. Gitu ke aku, itu meremehkan aku. Kalau tidak, dengarkan baik-baik. 150.000 ini, kalau aku bilang untukmu, ya untukmu. Proyeknya batal bukan salahmu. Itu ditujukan kepadaku. Zipeng, dengarkan saja Ziqiang. Kalau dia memberikannya padamu, pasti ada rencananya. Ziqiang, kalau kamu memberikan 150.000 ini kepadaku, bagaimana? Denganmu sendiri, Zipeng, apakah kamu percaya padaku? Aku percaya, kalau begitu, jangan tanya lagi. Naiklah ke mobil. Lim Qichuan, kamu pikir dengan mengambil alih satu proyek saja, bisa membuatku kewalahan? Kalau begitu, kamu salah perhitungan. Wah, Sun Zipeng, aku kira kamu sudah kabur, uangnya sudah kubawa. 230.000, termasuk pokok dan bunga. Lunas tanpa kurang sepeser pun. Berikan buktinya. Semua urusan masa lalu sudah selesai. Mulai sekarang, kita sudah bersih-bersih. Zipeng, ayo pergi. Ziqiang, tolong bilang padanya dia keluar lewat pintu depan. Katanya dia mau menemui Lin Xinjun. Untuk apa menemui Lin Sichuan? Katanya, kalau dia nggak bisa menikahi Xiao Hui, dia nggak mau mengakui keluarga ini lagi. Ziqiang cepatlah pulang. Meskipun dia mau melakukan hal bodoh. Ibu, jangan panik. Aku segera pulang. Zipeng, kita ketemu lagi 2 hari lagi. Pasti, kamu selesaikan dulu urusan rumah tangga. Gangsi. Kalau kamu mau menemui Lin Sichuan, tahukah kamu orang seperti apa dia? Dia pasti senang melihat drama di keluarga kita. Kakak, Ibu Xiao Hui bilang, kalau sebelum akhir bulan ini tidak bisa menyiapkan 180.000, pernikahan ini akan batal. Aku sudah tidak punya jalan keluar. Kakak, kalau kamu jadi aku, apa yang akan kamu pilih? Gangsi, jujur saja padaku. Apa yang dijanjikan Lin Sichuan padamu? Nggak ada apa-apa. Gangsi, kamu bohong. Lin Sichuan bilang, asalkan aku memberitahunya perkembangan pengumpulan uangmu, dia akan memberiku 180.000,8, agar aku bisa menikahi Xiao Hui. Kak, aku tahu aku salah. Ibu Xiao Hui bilang, uang mas kawinnya nggak bisa disiapkan sebelum akhir bulan. Dia akan mengatur kencan buta untuk Xiao Hui. Aku sudah menunggu Xiao Hui selama 2 tahun. Aku nggak bisa hidup tanpanya. Gangsi, uang 180.000,8 itu. Itu aku berikan padamu. Kak, apa maksudmu? Aku bilang uang mas kawin 188.000 itu aku berikan padamu. Kamu adikku. Aku nggak mungkin membiarkan kamu memohon-mohon untuk uang menikahmu. Lin Sichuan, Kak. Aku minta maaf padamu. Aku tahu hari ketika King King dan Bibi mengambil uang itu. Kamu mengirim pesan ke siapa di dapur. Aku melihatnya. Tapi kamu melakukannya demi menikahi Xiao Hui. Bukan untuk menjebakku. Kamu adikku. Aku tahu bedanya. Wang Ziqiang, ayo kita main dengan cara lain. Momo, aku baru saja mendapat kabar. Hatiku sedih untuk Suran. Setelah memikirkannya berulang kali, aku tetap harus memberitahumu. Ada apa? Apa Wang Ziqiang bikin masalah lagi? Wang Ziqiang, proyeknya batal. Pihak klien tiba-tiba mengganti kontraktor. Uang muka 150.000 hilang begitu saja. Dia kan memang sudah tidak punya uang. Tapi baru saja aku setuju memberinya uang mas kawin 188.000. Proyek apa yang batal itu?
Berapa lagi yang kurang dari 1,6 juta itu jauh sekali. Bu, bahkan jika dia benar-benar berhasil mengumpulkan 1,6 juta itu, coba pikirkan, uang itu pinjaman, utang. Jika Suran menikah dengannya, dia akan ikut menanggung utang itu. Apakah Anda rela mendorong Suran ke dalam lubang api ini? Ji Chuan, Anda benar. Bagaimana menurut Anda? Paman, saya punya ide. Tunggu sampai waktunya tiba, kita adakan pernikahan. Tenang saja, kemegahan yang seharusnya ada tidak akan kurang. Setelah pernikahan selesai, saya akan memberikan kepada Anda uang pemberian sebesar 88.000. Ah, Ji Chuan, Bibi bukan mengincar uang 88.000 itu. Bibi hanya tidak tega melihat Suran harus menderita bersama Wang Ziqiang. Simpan saja uang itu untuk Suran. Kamu sudah bekerja keras membesarkan Suran selama bertahun-tahun. Ini adalah hakmu. Kalau begitu, sudah diputuskan. Suruh Suran memilih gaun pengantin dalam 2 hari ini. Uangnya aku yang bayar. Baiklah, ibu akan segera mengaturnya. Dengan kata-katamu itu aku jadi tenang. Wang Ziqiang, kamu sudah terlambat mengumpulkan uangnya. Suran hanya milikku. Ayo, ikut ibu ke toko gaun pengantin. Ji Chuan sudah bilang, dia yang akan membiayai gaun pengantinnya. Kamu tinggal pilih yang bagus saja. Kenapa tiba-tiba ibu harus memilih gaun pengantin? Waktunya belum tiba. Wang Ziqiang tidak mungkin bisa mengumpulkan uang sebanyak itu. Proyeknya gagal lagi, tahu tidak? Ji Chuan sudah memberitahuku. Lin Ji Chuan. Untuk apa dia menelponmu? Dia bilang, ditetapkan pada hari taruhan itu. Pernikahan ini harus kamu jalani. Ayo, ayo, ayo. Ji Chuan sudah bilang dia yang bayar gaun pengantinnya. Kamu tinggal pilih yang bagus saja. Bu. Aku nggak mau pilih, aku sudah membesarkanmu sampai sebesar ini. Tapi kamu bahkan nggak mau mencoba gaun pengantin sekalipun. Selamat datang di toko kami, baru saja datang koleksi terbaru. Silakan lihat gaya apa yang Anda sukai. Tolong rekomendasikan beberapa untuk putriku. Kulitnya putih dan tubuhnya bagus. Pilih beberapa yang menonjolkan pesonanya dan suruh dia coba. Nona cantik ini kondisinya, apapun yang dikenakan pasti terlihat cantik. Gaun satin model ekor ikan ini sangat menonjolkan pinggangmu. Coba saja. Pilih yang ini, cepat coba. Jangan berlama-lama, orang yang meminjamkannya sebentar lagi akan datang. Ibu, aku tidak mau mencobanya. Zhou Suran, kamu memang sengaja ingin berlawanan denganku, ya? Bu, jangan panik. Bagian belakang gaun pengantin ini agak rumit. Mungkin karena takut tidak pas. Nona cantik, silakan ke sini. Tarik napas dan kencangkan perutmu. Lihat, ini sangat cantik. Ibu, terlalu ketat, tapi memang harus begitu. Gaun pengantin memang seperti itu. Desainernya memang mendesainnya seperti ini. Apakah lingkar pinggangnya terlalu ketat? Mau ganti yang satu ukuran lebih besar? Bagian dadanya terasa sesak. Sesak apa? Kamu kan biasanya pakai baju yang longgar. Ayo, tunjukkan semangatmu. Suran, sudah sampai belum? Ji Chuan sudah datang. Suran sedang mencoba gaunnya, tunggu. Sebentar, sebentar lagi selesai. Tidak apa-apa, aku menunggu. Wah, putriku cantik sekali, cepat lihat. Aku mau yang ini. Meskipun kamu hanya bisa jadi milikku. Kedua pengantin ini benar-benar pasangan yang serasi. Pilih 2 setelan untuk bersulang, lalu bungkus semuanya. Ji Chuan memang murah hati. Suran, kamu dengar nggak? Dia sangat peduli padamu. Bu, kamu harus memaksaku seperti ini? Aku memaksamu apa? Ji Chuan punya rumah dan mobil. Kamu mengikuti kontraktor miskin yang berhutang 1,6 juta. Apa masa depannya? 1.600.000 itu demi kebaikanmu. Suran. Sekarang waktunya mencoba gaun pengantin. Cepat tutup teleponnya. Wang Ziqiang. Dia nggak ada waktu. Bungkus saja gaun pengantinnya untuk dia. Ziqiang, maaf. Lagi lihat apa? Masih memikirkan Wang Ziqiang? Enggak, aku mau menikah denganmu, jadi nggak mau memikirkannya lagi. Hahaha, oke. Kamu tahu diri. Tenang saja, kalau ikut aku, kamu nggak akan rugi. Ayo, waktunya sudah hampir tiba. Sekalian lihat apakah Wang Ziqiang sudah datang. Melihat kami berdua menikah satu. Aku sangat menantikannya. Tuan Lin Jichuan, apakah Anda bersedia menikahi Nona Zhou Suran sebagai istri?
baik dalam kemiskinan maupun kekayaan, dalam suka maupun duka, mencintai, menghormati, dan melindunginya. Seumur hidup tanpa berpisah, aku bersedia, bisa menikahi Suran. Adalah kehormatan terbesar dalam hidupku, Lin Jichuan. Si Siang, kenapa belum datang? Astaga, ini malapetaka. Ayah dan ibu menyalahkanku. Kalau saja aku tidak mengumpulkan uang untuk menikahi Xiao Hui, mungkin kakak sudah bisa mengumpulkan uangnya. Jangan dibicarakan lagi. Bulan depan kamu masih harus menikah dengan Xiao Hui. Jangan sampai mengganggu dia. Nah, Nona Zhou Suran, calon pengantin wanita. Apakah Anda bersedia menikah dengan Tuan Lin Jichuan? Baik dalam kemiskinan maupun kekayaan, dalam suka maupun duka, mencintai, menghormati, dan melindunginya seumur hidup, tanpa pernah meninggalkannya. Kenapa calon pengantin wanita ini lama sekali tidak bicara? Terlalu gugup. Mungkin di hatinya masih ada orang lain. Cepat katakan. Zhou Suran, kalau kamu tidak memberiku muka, besok aku akan membongkar semua rahasia Wang Ziqiang. Percaya atau tidak, katakan. Aku bersedia. Tunggu dulu. Bagus sekali. Apakah ibu mertuamu yang datang mengacaukan acara hari ini? Aku datang untuk memenuhi janji taruhan. Aku sudah mengumpulkan 1,6 juta. Wang Ziqiang, kamu meminjam uang dari rumah ke rumah. Bahkan hampir menjual rumah tua itu. Kamu mengumpulkan 1,6 juta. Kamu sedang bermimpi. Paling-paling kamu cuma bisa mengeluarkan beberapa koin dari saku. Lebih baik kalian lihat dulu trending di ponsel. Wang Ziqiang, ada orang di Shenzhen yang menang lotre, apa hubungannya denganmu? Kamu tidak mungkin mau bilang orang itu adalah dirimu, kan? Sial, aku malah mengejek orang kaya karena tidak punya uang. Ini tidak mungkin, dia jelas-jelas berhutang 1,6 juta. Ini anak kita yang menang lotre. Anak itu menangis histeris bilang berhutang 1,6 juta. Wajah tua ini sudah hancur. Wajah tuamu juga tidak berharga, kenapa anak itu gak bilang dari awal? Ah! 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 Aku menang taruhan. Menang kalah, terima saja. 100.000 yuan hadiahnya. Aku nggak mau, aku nggak suka suara anjing menggonggong. Aku nggak dengar, aku lupa. Aku nggak tahu, apakah pengantin cantik ini mau kabur dari pernikahan sekali demi aku. Padahal aku begitu khawatir sama kamu. Bahkan mentransfer uang buat kamu. Untung kamu datang. Ternyata aku yang salah. Ziqiang, bagus sekali. Ujian tentang hati manusia ini membuatku melihat dengan jelas siapa yang asli dan siapa yang palsu. Utang 1,6 juta itu palsu, tapi beberapa perasaan itu nyata.